Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Afni Musdalina. Saya dari perwakilan kelompok 10 sebagai penyaji pertama. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Prof Dr. Hasna Faiza Aerhum yang telah memberikan saya kesempatan dalam pembacaan materi saya yang berjudul tentang kuliner Melayu Riau. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi saya yang berjudul tentang kuliner Melayu Riau. Yang pertama yaitu makanan Melayu. Makanan bagi orang-orang Melayu juga menciptakan identitas atau jati diri sebagai Melayu. Cita rasa khas dalam suatu makanan dianggap sebagai cerminan budaya sekelompok orang. Orang Melayu menjadikan nasi putih sebagai makanan pokok sehari-hari, dilengkapi dengan lauk pauk dan sebagai pelahap makanan. Sebagai penambah selera, disertakan dengan berbagai jenis sambal seperti sambal belacan, cencaluk, dan ulam bisa juga seperti buah, umbi, dan hidangan. Hampir semua makanan orang Melayu dimasak dengan cara direbus, digoreng, dipanggang, disalai, dan dikukus. Sebagian kecil pula. Yang kedua, nilai-nilai dalam makanan. Dalam adat dan adab orang Melayu, nilai dalam makanan diatur mulai dari tata cara meracik atau pengolahannya, etika memakan, dan setelah makan. Aturan itu mutlak, maka orang Melayu berpantang bila memakan makanan yang pengolahannya tak sesuai dengan adat dan adat orang Melayu. Orang Melayu juga memotong ikan dengan makan. Aturan itu mutlak, maka orang Melayu berpantang bila memakan makanan yang pengolahannya tak sesuai dengan adat dan adat orang Melayu. Orang Melayu juga memotong ikan cara dimiringkan atau bukan lurus seperti memangkas kayu, sebab ikan yang dipotong lurus hanya diperuntukkan sebagai makanan binatang, umpan ketika memancing atau menanjak. Maka berpantang orang Melayu memakan ikan yang dipotong lurus atau dianggap sebagai penghinaan pada seorang jika menyajikan lauk yang dipotong tepat. Yang ketiga adalah jenis makanan. Secara umum, jenis makanan Melayu dapat dikelompokkan dalam dua bagian besar. Pertama, yaitu makanan harian, dan yang kedua, makanan dalam upacara dalam ritual. Dan kedua bagian besar ini dapat dikelompokkan berdasarkan cara memasaknya, yaitu panggang, salai, jemur, ubuk, rebus, kukus, goreng, sangrai, dan peram. Dari kadar air pula, makanan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kering, basah, dan berkuah.